Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di channel Lolos Perangkat Desa, channel satu-satunya yang disusun sendiri oleh pihak atau oleh tim yang sudah mengikuti ujian perangkat desa dan saat ini sudah berada di pemerintah desa seperti itu ya. Well, ini adalah video ketiga kalau nggak salah ya, yang membahas mengenai soal Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sekian lama ya, akhirnya saya konten lagi ya, membuat soal lagi karena ternyata nih di tempat saya sendiri ya, di Kabupaten Semarang atau mungkin di tempat teman-teman yang lainnya banyak pembukaan perangkat desa, banyak pembukaan gitu ya, banyak lowongan perangkat desa sehingga saya kembali semangat untuk menyusun soal karena tentunya teman-teman membutuhkan berbagai macam soal dan latihan, termasuk teman-teman harus menguasai Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu teman-teman juga perlu banget nih belajar Undang-Undang Desa, belajar Wasbang, belajar undang-undang yang lainnya gitu ya, regulasi-regulasi terkait pemerintahan desa. Well, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke soal yang ke-31 nih teman-teman. Tidak terasa ya, ternyata sudah berarti ketiga ya ini ya, part 3 tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kembali saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin belajar soal-soal perangkat desa, sebelum kalian latihan soal nih, kalau kalian punya waktu yang panjang, sebelum kalian belajar latihan soal, pastikan kalian sudah membaca undang-undangnya. Jadi nggak ngeblank banget gitu. Dan kalian bisa ikut ngoreksi nih, misalnya, oh jawabannya tuh nggak itu loh, jawabannya tuh nggak A loh, tapi B loh, dan seterusnya. Kalian bisa banget ikutan mengoreksi gitu. Tapi kalau kalian memiliki waktu yang sangat sedikit, kalian sibuk banget atau persiapan kalian tuh mepet gitu ya, kalian bisa banget untuk memutar YouTube kami, bisa sambil diselani dengan pekerjaan yang lain ya, sambil kalian mungkin mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan pekerjaan di tempat kerja kalian atau dimanapun ya, misal udah bekerja atau cari pekerjaan lainnya, whatever, kalian bisa banget sambil mutar YouTube sambil dengerin, sambil mengerjakan aktivitas yang lainnya. Well, langsung saja nih ke nomor 31. Ini kita masih tentang Undang-Undang Dasar 1945. Soalnya adalah kapan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk pertama kalinya? Apakah di tahun A 1945, B 1949, C 1950, ataukah D 1959? Nah, ini kita perlu tahu ya teman-teman ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu sudah diamandemen berapa kali? Sudah diamandemen berapa kali? Amandemen pertama di tahun berapa? Apa yang diubah? Amandemen kedua di tahun berapa? Apa yang diubah? Dan seterusnya. Untuk jawaban nomor 31 ini adalah yang B, yaitu di tahun 1949. Lanjut ke soal nomor 32. Berapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen terakhir? Ini jawabannya sangat mudah ya, kalau teman-teman udah baca Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah paten, yang sudah terakhir kali diamandemen, pasti teman-teman tahu ada berapa pasal. Nah, jawabannya tentu saja yang D, yaitu 37 pasal. Ini masih ditambah pasal peralihan ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah di luar pasal peralihan, yaitu ada 37 pasal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 33. Bagaimana perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan?
A. Dengan keputusan Presiden. B. Melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Dengan referendum nasional. D. Dengan pemungutan suara rakyat. Tentu saja teman-teman kalau sudah baca Undang-Undang Dasar nih ya pasti tahu bagaimana cara merubah atau cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada di pasal yang terakhir ya teman-teman ya. Untuk jawabannya sendiri nomor 33 ini adalah yang B, yakni melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini ada di pasal 37 ya teman-teman ya. Tadi kan dijelaskan pasal terakhir itu adalah di pasal 37 yang mengatur mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Di ayat yang pertama nih, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan seterusnya. Teman-teman perlu ketahui bagaimana sih cara merubah Undang-Undang Dasar, siapa yang berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, hal-hal apa saja yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar. Nah teman-teman silakan pelajari di pasal 37. Oke, next. Nomor 34, yang tidak dapat dirubah dalam Undang-Undang Dasar adalah A. Lambang negara, B. Dasar negara, C. Lagu nasional, D. Bentuk negara. Kalau kita pakai logika ya teman-teman, tentu saja dari opsi A, B, C, dan D ini harusnya tidak usah dirubah dong, tidak boleh dirubah dong. Nah, kita kalau pakai logika seperti itu. Tapi kembali lagi kita harus menggunakan dasar ya. Dasar untuk menjawab dasarnya apa gitu. Untuk nomor 34 sendiri, jawabannya adalah yang D, yaitu bentuk negara. Dasarnya apa? Dasarnya adalah di pasal 37 yang ayat kelima, yaitu khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini yang sering kita dengar orang-orang yang berteriak NKRI harga mati ya, NKRI harga mati. Nah itu dasarnya adalah di pasal 37 ayat yang kelima. Nomor 35, semboyan bangsa Indonesia adalah A. Tuturi Handayani, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. NKRI harga mati, D. Semua jawaban salah. Pertanyaan ini tentu saja adalah dalam Undang-Undang Dasar ya teman-teman ya. Semboyan bangsa Indonesia adalah yang paling tepat, yaitu yang B. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Lalu sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang merasa soal-soal dan pembahasan dalam channel Lolos Perangkat Desa ini terdapat kekeliruan atau teman-teman mendapati kok ada yang salah, ada yang mengganjal, boleh banget teman-teman sampaikan di kolom komentar karena pasti kami akan balas, kami akan replay ya. Nah, pasti. Ya, oke. Untuk semboyan tadi dijelaskan dalam bab 15 pasalnya di pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya dasar hukumnya adalah yang pasal 36 ayat 36A, maaf ya. Well, kita lanjut ke soal nomor 36. Sikap yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Memisahkan diri dari kelompok minoritas. B. Menghargai dan menghormati perbedaan. C. Mengharuskan semua orang untuk memiliki kepercayaan yang sama. D. Memaksakan kebudayaan satu kelompok pada yang lain. Well, kita perlu tahu apa sih yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Satu bangsa, satu bahasa, dan seperti itu. Jadi soal nomor 36 ini jawaban yang paling tepat ini dapat di logika ya sebenarnya ya, yaitu yang B, menghargai dan menghormati perbedaan. Well, nomor 37, bagaimana dampak globalisasi terhadap konsep Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia? Apakah A. Globalisasi memperkuat keberagaman budaya di Indonesia? Ataukah B. Globalisasi mempercepat kehilangan identitas budaya lokal? C. Globalisasi tidak memiliki pengaruh pada konsep Bhinneka Tunggal Ika? C. Globalisasi memperkuat hegemoni budaya tertentu tanpa memperhatikan keberagaman. Kita perlu tahu dulu globalisasi itu apa. Nah, setelah kita tahu globalisasi itu apa, terus dampaknya apa terhadap
kebinekaan di Indonesia gitu ya. Untuk soal nomor 37 ini jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Globalisasi ini ya teman-teman memiliki dampak yakni mempercepat hilangnya identitas budaya lokal ketika budaya lokal itu tidak kuat, tidak ada orang yang mempertahankan, tidak ada orang yang nguri-uri, tidak ada orang yang mempertahankan menggunakan gitu ya, maka dia akan cepat hilang karena dampak globalisasi. Nomor 38, apa fungsi utama dari lembaga DPD, Dewan Perwakilan Daerah, menurut Undang-Undang Dasar 1945? A. Memberikan saran kepada Presiden tentang kebijakan luar negeri. B. Merevisi undang-undang yang diajukan oleh DPR. C. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. D. Mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional. Well, DPD ini kita harus tahu Dewan Perwakilan Daerah itu yang mana, yang siapa, apa bedanya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti itu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar sendiri teman-teman ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah teman-teman perlu pelajari, perlu baca lagi karena ini nanti kaitannya dengan DPD, tugas DPD ya. Untuk soal nomor 38 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki tugas mewakili kepentingan daerah, jadi dia adalah wakil daerah gitu ya dalam proses legislasi nasional. Ini adalah salah satu ciri bangsa ya, ciri-ciri negara demokrasi itu adalah adanya perwakilan daerah. Kita lanjut ke soal nomor 39. Bagaimana kedudukan presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945? A. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. B. Presiden hanya sebagai simbolik kepala negara. C. Presiden tidak memiliki kekuasaan yang nyata. D. Presiden diangkat oleh anggota DPR. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur mengenai presiden ya. Ini di bab-bab awal. Jadi kedudukannya presiden itu bagaimana sih? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 39 adalah yang A. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Soal nomor 40. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan berdasarkan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945? A. Pemerintah harus mengikuti semua undang-undang yang berlaku. B. Pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak Presiden. C. Pemerintah memiliki kekuasaan mutlak tanpa batasan. D. Pemerintah tidak perlu mematuhi hukum. Ini sangat gampang ya teman-teman ya, bisa dinalar. Untuk jawaban yang paling tepat di soal nomor 40 ini adalah yang A tentu saja. Yang dimaksud dengan pemerintah berdasarkan hukum adalah pemerintah yang harus mengikuti semua undang-undang yang berlaku. Jadi pemerintah itu harus menjalankan ya, jadi sebagai pelaksana undang-undang, baik dari mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang di bawahnya, regulasi di bawahnya, sampai kepada perpres dan seterusnya. Nomor 41, apa yang menjadi ciri khas dari Undang-Undang Dasar 1945 dibandingkan dengan konstitusi negara lain? A. Tidak memiliki prinsip dasar yang tetap. B. Bersifat lentur dan dapat diamandemen. C. Tidak mengakui hak asasi manusia. D. Memiliki prinsip tunggal yang tidak dapat diubah. Nah, ini apa sih yang menjadi ciri khas atau perbedaan keistimewaan Undang-Undang Dasar 1945 dari negara yang lainnya? Yaitu yang B. Bersifat lentur dan dapat diamandemen. Jadi Undang-Undang Dasar itu lentur ya teman-teman, mengikuti perkembangan zaman, atau karena Undang-Undang Dasar itu kan terdapat salah satu pasal yang memerintahkan pemerintah atau memerintahkan presiden itu membuat undang-undang pelaksana dari Undang-Undang Dasar sendiri. Dan Undang-Undang Dasar sendiri juga dapat diamandemen yang tentunya harus mengikuti rules di pasal 37 yang tadi di awal kita bahas ya. Oke, lanjut nomor 42. Apa yang menjadi dasar pemikiran bagi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945?
A. Piagam Jakarta, B. Piagam PBB, C. Pembahasan Dewan Konstituante, D. Dekret Presiden. Ini gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Piagam Jakarta. Nomor 43, apa yang dimaksud dengan bendera merah putih dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? A. Simbol negara yang melambangkan kebebasan dan kemerdekaan. B. Organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak rakyat. C. Pemimpin revolusi yang memimpin perjuangan melawan penjajah. D. Simbol keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Jadi bendera merah putih itu adalah simbol ya teman-teman ya. Simbol yang mana nih? Yang A atau yang D? Nah, jadi bendera merah putih itu adalah simbol negara yang melambangkan kebebasan dan kemerdekaan. Nomor 44, apa yang dimaksud dengan gotong royong dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? A. Sistem ekonomi yang didasarkan pada kepentingan swasta. B. Prinsip sosial yang menekankan kebersamaan dan saling membantu. C. Organisasi politik yang mempromosikan partisipasi publik. D. Program pemerintah yang menawarkan bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi seluruh aspek dalam pemerintahan negara Indonesia itu kan berdasarkan pada asas gotong royong ya teman-teman. Jadi saling membahu-membahu, yang ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia daripada bangsa yang lainnya. Nah, yang dimaksud gotong royong sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu apa gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oh, ini keliru nih. Nah, ini adalah kuis buat teman-teman. Untuk nomor 44 ini jawabannya bukan yang A ya teman-teman. Sistem ekonomi yang dasar pada kepentingan swasta, ini sangat-sangat salah. Nah, menurut teman-teman mana jawaban yang paling benar? Atau apakah yang B, C, ataukah yang D? Teman-teman silahkan balas di kolom komentar. Nah, ini sekalian warming up ya, kita pemanasan. Apa sih yang dimaksud dengan gotong royong itu berdasarkan Undang-Undang Dasar? Apakah prinsip sosial yang menekankan kebersamaan? Apakah organisasi politik yang mempromosikan partisipasi publik? Ataukah program pemerintahan yang menawarkan bantuan sosial kepada masyarakat? Soal nomor 45 ya, soal terakhir di part ini. Apa yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945? Sebelum kita ke jawabannya, saya ingin memberikan sedikit tips ketika teman-teman bertemu atau melihat pamflet atau pengumuman mengenai lowongan perangkat desa. Jadi teman-teman jangan terburu-buru memenuhi persyaratan, jangan terburu-buru mendaftar ya. Silahkan cek dulu peraturan atau keputusan bupati mengenai pengangkatan perangkat desa, karena nanti di keputusan itu akan dijelaskan bagaimana mekanismenya, bagaimana penilaiannya, bagaimana sistem tesnya, apakah CAT, apakah ujian tertulis dan lain sebagainya. Sebelum teman-teman mempersiapkan diri, baca dulu regulasinya, itu yang paling utama. Well, kita lanjut ke soal nomor 45 ini. Untuk opsi A adalah meritokrasi, opsi B demokrasi, opsi C kepentingan nasional, opsi D keagamaan. Prinsip dasar dalam menyelenggarakan pendidikan yang paling tepat adalah yang C, kepentingan nasional. Nah, siapa nih dari teman-teman yang sudah baca pasal mana sih yang mengatur mengenai pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Buat teman-teman yang sudah membaca, silahkan drop di kolom komen. Kalian sudah tahu Pak belum? Karena kemarin pas saya tes ya, itu keluar Undang-Undang Dasar 1945, pasal berapakah yang mengatur mengenai pendidikan itu keluar. Silahkan teman-teman baca dan drop di kolom komen. Well, kita ada di sesi terakhir dari channel Lolos Perangkat Desa. Untuk kalian yang mau meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Semoga saya bisa buat soal dengan on time ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah ada di drive, tinggal kasih voice over aja ya, tapi belum sempat. Nah, well nggak apa-apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar untuk teman-teman yang akan melaksanakan ujian perangkat desa. Semoga sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik.